Oke, akhirnya udah jam 8. Selamat datang semuanya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoominar kali ini. Perkenalkan, saya Tias sebagai MC di sini. Akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu akan dimulai. Tetapi sebelumnya sebelum kita mulai acara, untuk yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mau belajar bersama di Zoominar kali ini bersama Mbak Intan. Sekiranya nanti yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Karena biasanya kan kalau pemateri lagi menyampaikan materinya kan biasanya kita langsung dapat insight baru dan wow, itu bisa dijadikan bekal kedepannya buat copywriting-nya teman-teman semuanya. Sekarang saya persilahkan Mbak Intan untuk memberikan materinya. Monggo Mbak Intan. Oke. Makasih Mbak Tia sudah dibuka acara Zoominarnya. Yang baru gabung sekarang baru 33 orang ya. Dari yang daftar tuh ada sekitar 70-an lebih. Tapi yang baru gabung 33 orang. Ini saya husnuzon bilang ini kayaknya masih sholat isya nih kayaknya nih. Soalnya di Bogor aja sholat isyanya jam 8 ya. Jadi waktu siangnya panjang ya. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Terima kasih udah gabung di acara Zoominar kali ini yang temanya tentang The Golden Key of Copywriting. Biar makin seru, saya coba sambil share screen ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga yang belum join. Oke, bentar ya. Insya Allah di malam ini kita bahas tentang sebenarnya apa sih kunci emasnya ya, maksudnya kunci pentingnya dalam sebuah copywriting itu. Bentar, mana nih screen? Oke. Saya boleh dibantu, udah muncul belum ya? Udah, Pak. Udah. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zoom Webinar alias Zoominar. Kali ini kita bahas temanya The Golden Key of Copywriting. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajari, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, biar kita semakin akrab aja, karena saya yakin banyak di antara teman-teman yang belum kenal saya, ya meskipun sebagian dari Anda ada yang udah kenal saya mungkin, tapi lebih banyak lagi yang nggak kenal, soalnya saya bukan artis, saya juga bukan selebgram, saya juga bukan influencer, jadi ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Putri, lengkapnya Intan Putri Kusumawijaya, cuman karena kepanjangan, jadi biar mudah diingat sama teman-teman, panggil aja Mbak Intan Putri ya. Kemudian aktivitas saya saat ini, sebenarnya saya itu aktivitas utamanya adalah seorang ibu rumah tangga, ya, seorang ibu rumah tangga yang sambilannya itu menjadi seorang copywriter, juga sekaligus internet marketer. Jadi saya itu berselancarnya memang di media online. Kemudian aktivitas ini sudah saya tekuni sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan insya Allah sampai nanti ya, sampai seterusnya. Biar semakin bisa menebar manfaat aja, karena kebetulan saya memang passionnya ada di sini, dan alhamdulillah sampai saat ini saya baru menelurkan satu buku ya, ini baru karena baru satu ya, jadi kalau buat saya pribadi belum dikatakan sebagai penulis kalau baru menulis satu buku ya, itu untuk saya ya, itu untuk saya. Jadi kalau Anda tahu ya, mungkin ada sebagian dari Anda yang tahu, buku saya ini terbit tahun kemarin, diterbitkan sama penerbit Mangrove Inspiration. Ini ada di Jogja ya, ini penerbitnya guru saya, ya, guru bisnis saya.
Kemudian kalau teman-teman mau keep in touch sama saya bisa di Instagram ya, karena saya aktif di sana. Ini akun Instagram saya, kemudian bisa juga di Facebook. Karena saya cuma aktif di 2 sosmed ini aja ya. Saya saya belum main di TikTok juga, jadi belum punya. Dan info selanjutnya kayak channel Telegram atau website saya atau YouTube saya itu bisa teman-teman temukan di sini ya, di akun ini di website ini ladymers.com/intanputri. Di sana lengkap semuanya. Oke, insya Allah sedikit perkenalan dari saya ini sudah bisa mewakili ya. Yang jelas tahu aja. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang copywriting-nya ya. Karena kita bahas tentang the golden key of copywriting, ini kita harus tahu dulu copywriting itu apa ya. Kita harus tahu dulu copywriting itu apa. Jadi sampai saat ini masih banyak yang belum paham sebenarnya copywriting itu apa, dan masih banyak juga yang nebak-nebak kalau ternyata copywriting itu sulit. Nah, ini saya nggak tahu kenapa mereka punya anggapan, punya tebakan kalau copywriting itu sulit, padahal belum mempelajari ya. Sebenarnya nggak ada yang sulit ya kalau kita sudah pelajari. Nah, biar semuanya sama-sama paham ya, peserta webinar ini ada sekitar 38 orang paham tentang copywriting itu apa, saya jelaskan ulang ya. Jadi apa itu copywriting? Sebenarnya copywriting kalau misalkan mau dibahasakan paling simple, itu copywriting itu adalah seni menulis untuk menghasilkan penjualan. Jadi poinnya itu ada di menulis, membuat sebuah tulisan yang tujuannya itu untuk menghasilkan sebuah penjualan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan content writing ya? Apa bedanya dengan content writing? Apa bedanya dengan penulis-penulis lainnya, misalkan penulis berita, ya, jurnalis, atau penulis di blog atau blogger. Nah, itu apa bedanya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya? Yang tahu coba, Cung. Boleh komentar siapa yang tahu nih? Oh ya, ini udah jelas belum ya? Ada gambarnya belum di layar teman-teman? Udah Kak, udah kok, udah muncul ya. Nah, yang belum muncul coba di refresh lagi zoom-nya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi perbedaan antara copywriting dengan penulis yang lain, misalkan kita ambil penulis penulis berita atau jurnalis ya. Nah, itu bedanya adalah seorang copywriter ya. Seorang copywriter itu dituntut gimana caranya membuat sebuah tulisan yang bisa menggerakkan pembacanya untuk melakukan sesuatu setelah membaca tulisan itu. Dalam artian, karena copywriting itu kaitannya dengan penjualan, berarti melakukan sesuatunya itu diharapkan bisa melakukan pembelian setelah membaca tulisan copywritingnya itu. Kayak gitu ya. Bedanya sama jurnalis itu dituntut untuk membuat sebuah kalimat, sebuah tulisan yang isinya berita ya. Dalam artian setelah berita itu ditulis, itu tidak ada tuntutan lain, tidak ada tanggung jawab lain untuk membuat pembacanya itu melakukan sesuatu. Kebayang nggak sampai sini? Ya, bisa jelas ya perbedaannya ya. Jadi kalau si copywriter itu dituntut membuat tulisan yang setelah si pembaca itu membaca tulisannya, itu si pembaca itu mau melakukan sesuatu, dalam artian mau membeli, karena kaitannya dengan penjualan. Sementara kalau misalkan jurnalis atau content writer atau blogger itu membuat tulisan yang setelah selesai tulisan itu dibuat, itu tidak ada beban lain untuk mengarahkan atau mengajak, mempersuasi pembacanya untuk melakukan sesuatu setelah membaca tulisan itu. Kayak gitu. Kebayang ya sampai sini ya? Nah, itulah bedanya copywriter dengan penulis yang lainnya. Karena copywriting itu selalu berbicara tentang penjualan, dan copywriting itu berbicara seninya. Jadi gimana sih caranya kita membuat sebuah tulisan yang bisa menghasilkan penjualan. Nah, ini ada ilmunya ya. Jadi kalau misalkan mau dibahas secara detailkan secara mudah ya, secara kasarannya, nah copywriting itu sebenarnya ngajak atau nyuruh orang itu untuk beli ya.
ngajak atau nyuruh orang untuk beli, tapi dengan cara yang halus, alias seperti nggak nyuruh beli. Ya, jadi copywriting itu kalau misalkan diibaratkan ya, ada satu pulau, ya, ada pulau A sama pulau B. Nah, penghubung antara pulau A dan pulau B ini ada jembatannya, ya. Anggap aja pulau A ini adalah market Anda, ya orang-orang yang sekiranya mau membeli produk Anda, kemudian yang pulau B ini itu adalah produk Anda. Nah, gimana caranya menghubungkan market Anda dengan produk Anda itu? Ya pastinya lewat jembatan kan. Nah, jembatannya itu adalah si copywriting. Begitu. Nah, jembatannya itu adalah copywriting, maka di sini pentingnya sebuah copywriting untuk membuat penjualan di bisnis Anda itu bisa terjadi ya, bahkan meningkat. Begitu. Kebayang ya sampai sini ya? Insya Allah dari sini sudah jelas ya penjelasan tentang copywriting. Nah, pokoknya Anda memahami itu aja, cukup itu aja Anda yang pahami tentang definisi copywriting, nggak usah yang sulit-sulit. Ya, jadi pahami kalau copywriting itu adalah seni menulis untuk menghasilkan sebuah penjualan. Wah, ini apa ini? Mas Teguh Edi dicoret-coret nih. Nah, selanjutnya kita bahas kenapa perlu cara halus ya? Kenapa perlu cara halus untuk untuk mempersuasi orang mau membeli produk yang kita promosikan dalam copywriting kita. Nah, karena ada ini kebaca nggak ya? Ada coretan-coretannya nih. Coba bentar. Wait ya. Bisa dihapus nggak ya coretannya? Sebentar. Saya stop share dulu. Oke, mohon untuk pesertanya kalau layarnya dicoret nanti apa yang mau dibaca? Kita coba lagi ya, share screen-nya. Nah, sekarang udah bening kan? Udah nggak ada coretannya? Aman, Mbak. Aman. Oke, itu coretan itu muncul dari kalau peserta itu ada tanda pena di sebelah kiri kalau nggak salah. Nah, itu kalau dipencet nanti muncul coretan. Jadi, mohon jangan dipencet. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sampai sini. Nah, kenapa perlu cara halus? Kan di sini kan terjemahannya copywriting itu adalah ngajak atau nyuruh orang untuk beli dengan cara yang halus, alias seperti nggak nyuruh beli, tapi mereka pada akhirnya itu membeli. Nah, kenapa sih kita perlu cara halus untuk mengajak orang mau membeli apa yang kita tawarkan dalam promosi kita? Karena ada yang namanya paradoks persuasi. Ya, ini saya dapatkan dari guru saya, Coach Darmawan Aji. Ya, beliau ini adalah productivity coach. Nah, beliau bilang kalau semakin keras usaha Anda untuk mempengaruhi, maka semakin kecil pengaruh yang Anda hasilkan. Artinya apa? Karena copywriting itu kita mengajak atau mempengaruhi, mempersuasi orang untuk mau membeli produk kita, maka semakin kita memaksa ya, maksudnya semakin kita mengajak mereka, mempengaruhi mereka untuk beli apa yang kita jual, nah maka semakin kecil pengaruh yang kita hasilkan. Artinya semakin sedikit semakin sedikit penjualan yang terjadi ya. Karena kenapa? Karena yang pertama adalah ini ya, paradoks persuasi itu adalah psikologi dasar manusia. Orang itu tidak suka diberitahu apa yang harus mereka lakuin. Ya, alias kalau gampangannya itu orang itu nggak ada yang suka disuruh-suruh. Gitu ya. Sekarang kalau misalkan Anda sadari, coba tanyakan diri Anda sendiri, senang nggak kalau Anda disuruh-suruh? Ya, itu saya yakin kebanyakan dari kita sebagai manusia, karena ini adalah bagian dari psikologi dasarnya manusia, ya, psikologi dasarnya kita, itu kita kebanyakan itu nggak suka disuruh-suruh ya, karena kita nggak suka diberitahu apa yang harus kita lakuin. Nah, misalkan kalau misalkan kita itu jualan pakai hard selling atau jualan yang to the point, itu kan seakan-akan kita mengajak mereka atau meminta mereka untuk membeli produk kita, ya kan? Seperti itu kan? Nah, kalimat meminta mereka itu kan berarti kita meminta mereka melakukan sesuatu, alias meminta mereka untuk membeli produk kita itu.
Nah, itu orang nggak suka disuruh-suruh, ya. Ini poin pentingnya, orang itu nggak suka disuruh-suruh. Maka dalam copywriting Anda itu pastikan jangan sampai ada kalimat nyuruhnya, ya. Jangan sampai ada kalimat nyuruh untuk beli. Nah, mungkin sampai sini Anda bertanya-tanya, lah kok gitu? Lah terus gimana caranya jualan kalau kita nggak nyuruh orang untuk beli? Terus caranya biar mereka itu beli ke kita itu kayak gimana? Nah, itu Anda akan temukan di akhir webinar ini, makanya pantengin terus ya. Jadi yang perlu Anda sadari dulu, kenapa ada yang namanya paradoks persuasi itu yang bunyinya semakin keras usaha Anda untuk mempengaruhi orang, ternyata hasil yang dihasilkan itu semakin kecil, ya karena ini adalah psikologi dasar manusia, di mana orang itu nggak ada yang suka diberitahu atau nggak ada yang suka disuruh-suruh. Gambarannya seperti ini, ya misalkan nih, kita lagi di rumah ya, karena aktivitas kita kebanyakan di rumah. Kemudian anggap aja Anda lagi di rumah. Nah, Anda itu lagi santai-santai, misalkan nonton Netflix, nonton YouTube, nonton TikTok gitu. Nah, kemudian orang tua Anda atau pasangan Anda mungkin itu meminta Anda alias nyuruh Anda untuk beresin kamar. Misalkan, Mbak, itu tolong dong diberesin kamarnya, kok berantakan banget, nggak enak dilihatnya, gitu. Atau, Mas, itu tolong dong diberesin kamarnya, nggak usah tiktokan mulu, gitu. Nah, Anda bayangkan keadaan saat itu, ya, di mana Anda lagi santai-santai, lagi nonton, lagi main game, misalkan. Kemudian, orang tua Anda nyuruh untuk beresin kamar. Nah, gimana perasaan Anda? Mesti respon yang muncul dalam diri Anda itu kemungkinan besar Anda itu pengennya itu menentang alias menolak, ya. Dalam artian itu secara reaktif kita itu maunya menentang dengan beralasan, ya. Contohnya dengan beralasan, misalkan kita bilang, nanti dulu Bu, gitu. Nanti dulu Pak, orang ini lagi asik main game, orang ini lagi asik belajar, orang ini lagi asik bikin konten. Nah, itu adalah bukti kalau nyatanya kita itu juga nggak suka disuruh-suruh, ya kita nggak suka disuruh-suruh, makanya hard selling itu nggak disukain, ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi yang Anda perlu tahu, yang Anda perlu sadari, ada yang namanya istilah paradoks persuasi ini. Persuasi itu kan mempengaruhi, ya. Nah, kalau kita itu berusaha keras untuk mempengaruhi orang lain dalam artian meminta mereka untuk melakukan sesuatu, ternyata semakin kecil pengaruh itu yang kita dapatkan, ya. Semakin kecil pengaruh itu yang kita dapatkan. Sampai sini jelas ya? Oke, jelas? Nah, makanya itulah alasan kenapa hard selling itu nggak disukain, alias kenapa saat ada orang yang jualan secara langsung, yang hard selling, yang to the point sama kita itu cenderung maunya itu menolak. Ya gitu, kebayang nggak maksudnya? Nah, misalkan begini, contoh hard selling ya, mungkin ada yang belum tahu apa itu hard selling, Mbak Intan. Nah, hard selling itu contohnya jualan yang hard selling itu kan jualan yang to the point ya, tanpa basa-basi. Contohnya misalkan seperti ini. Ada mungkin di antara teman Anda yang mungkin baru memulai bisnis, baru mulai jualan, kemudian karena memang belum tahu tentang teorinya jualan, akhirnya ngajak Anda untuk beli produknya mereka. Biasanya kalimatnya begini, hey bro, gimana kabarnya? Nah, sekarang gue lagi jualan ini nih, lu beli dong, kan lu temen gue, gitu. Nah, itu kan nyuruh, ya. Itu kan nyuruh, berarti ada kalimat yang di situ tuh mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, ya. Alias ya menyuruh beli itu. Misalkan lagi, sekarang gue jualan ini nih. Misalkan apa ya? Jualan frozen food ya, misalkan. Sekarang gue jualan frozen food nih. Ntar kalau misalkan lu butuh frozen food, beli di gue ya. Nah, kalau kayak gitu masih enak. Tapi kalau misalkan ntar kalau gue jualan frozen food nih, lu beli dong frozen food gue biar gue jualannya laris. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan ada kalimat perintah. Nah, ketika kita diperintah alias diberitahu untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, kita itu langsung reaktifnya itu secara reaktif kita itu maunya menentang, ya, dengan beralasan. Misalkan, iya nanti gue beli kok, tapi nggak sekarang, atau enggak
iya ini di rumah masih banyak frozen foodnya nanti ya. Nah itu kan secara apa ya? Secara singkat itu kan jualan Anda ditolak, ya artinya nggak jadi closing karena terlalu hard selling. Nah itulah yang menyebabkan kenapa hard selling itu nggak disukain, ya nggak disukain sama si target market kita, orang-orang yang dimungkinkan itu akan membeli produk kita. Kayak gitu, kebayang ya sampai sini ya. Maka setelah Anda tahu yang namanya paradoks persuasi ini, usahakan Anda jangan sampai membuat sebuah kalimat promosi yang ada unsur suruh-suruhnya. Kenapa? Karena ya orang nggak suka disuruh-suruh. Gitu ya, kebayang ya sampai sini ya. Nah, itulah yang saya maksud the golden key of copywriting. Orang banyak yang nggak tahu tentang paradoks persuasi ini, ya, terutama pelaku pebisnis online, mereka nggak tahu kalau ternyata psikologi dasar manusia itu ada bagian ininya. Inilah alasan paling utama kenapa saat kita mencoba mempromosikan apa yang kita jual, itu cenderung nggak ngefek apa-apa, ya, alias copywriting kita itu nggak works, ya, nggak ngehasilin apa-apa, ya, kita cuman dapetin capeknya aja. Capeknya nulis copywriting, capeknya promosi, capeknya posting. Karena kenapa? Karena ternyata kita belum memahami psikologi dasar si target market kita itu, gitu. Sebenarnya nggak perlu pahami dalam-dalam tentang psikologi dasar ya, karena kita nggak lagi kuliah psikologi. Tapi karena kita itu sedang mencoba menawarkan sesuatu ke orang lain, alias ke target market kita itu, yang target market kita itu jelas manusia. Nah, tentunya mereka itu punya psikologi sendiri, tentunya mereka itu punya psikologi sendiri dong. Nah, artinya kalau Anda pengen produk Anda dicintai, kemudian iklan Anda disenangi, kemudian menghasilkan, nah Anda perlu memahami si target market Anda dulu. Ya, yang salah dari kita itu kebanyakan kita terlalu berpikir ke diri kita sendiri sebagai seller, bukan berpikir ke target market kita ya sebagai orang yang akan membeli produk kita. Ya, kayak gitu, itu adalah satu kesalahan yang jarang disadari juga. Ya, padahal seharusnya kita itu harus lebih peduli dengan si target market kita itu. Kenapa? Karena ya setiap manusia itu punya sifat ego, di mana egonya itu ya peduli hanya kepada dirinya masing-masing. Ya. Nah, Anda jualan itu kan Anda sebenarnya sedang menawarkan solusi. Ya, sedang menawarkan solusi, wujudnya itu produk Anda. Tapi esensinya itu Anda sedang menawarkan solusi ke target market Anda atas masalah yang mereka hadapi. Ya, wujud solusi itu lewat produknya Anda. Ya, misalkan herbal yang Kustul Hindi ya, misalkan. Itu kan kalau saya baca-baca itu kan bisa aktif, bisa untuk membantu penyembuhan corona ya, virus COVID itu. Nah, itu kan lewat herbal itu, melalui herbal itu, akhirnya si customer kita yang mungkin dia itu dicoba kena COVID, itu bisa cepat pemulihannya dari melalui obat yang kita jual itu. Misalkan kita jualnya si Kustul Hindi itu, ya. Seperti itu kan kita menawarkan solusi. Coba bayangkan gimana rasanya target market Anda kalau belum menemukan produk Anda itu. Sementara produk Anda itu benar-benar efektif untuk membantu mereka memulihkan sakit mereka. Kayak gitu ya. Jadi esensinya jualan itu sebenarnya kita itu sedang membantu orang dalam menyelesaikan masalahnya yang wujudnya itu ada di produk kita. Kayak gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Nah, itulah makanya kenapa Anda perlu benar-benar memahami mereka, memikirkan mereka, meskipun Anda sebagai seller ya perlu memikirkan diri Anda sendiri, misalkan memikirkan target penjualannya harus tercapai, atau memikirkan hal yang lainnya gitu. Tapi karena kita di sini berbicara, kita menawarkan solusi ke orang, maka kita harus paham siapa orang yang akan menerima solusi kita. Kayak gitu, oke? Kebayang ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya, karena kita udah tahu kalau orang itu nggak ada yang suka disuruh-suruh, kita udah tahu yang namanya paradoks persuasi itu, kita sudah tahu golden key-nya copywriting itu, maka
Nah, sebisa mungkin kita bantu mereka itu untuk menemukan alasan mereka sendiri untuk membeli produk kita. Ingat, di sini ada kata membantu. Ya, membantu berarti tidak memaksa juga. Ya, tapi membantu mereka menemukan alasan mereka sendiri untuk memutuskan membeli produk mereka. Ya, jadi pastikan keputusan membelinya mereka itu karena alasan mereka sendiri. Ya, jadi kalau orang kita udah tahu orang itu nggak ada yang suka disuruh-suruh, kita udah tahu orang itu nggak ada yang suka diminta untuk membeli produk kita. Nah, kita cukup bantu mereka aja untuk nemuin alasan mereka sendiri, yang akhirnya alasan mereka itu bisa membuat mereka itu memutuskan untuk membeli produk kita. Caranya gimana? Ya caranya dengan mempercantik konten copywriting Anda. Jadi kalau misalkan Anda belajar copywriting lebih jauh, Anda akan temukan kalau ada kalimat-kalimat sendiri ya, kalimat-kalimat yang persuasif, yang mengandung ilmu hipnosis, di mana kalimat itu bisa membantu calon buyer Anda atau membantu target market Anda untuk menemukan alasannya mereka sendiri. Alias sebenarnya di situ Anda jualan, tapi nggak kerasa kalau Anda jualan, gitu ya. Kebayang ya sampai sini ya. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, mungkin ini yang Anda tanyakan kan, karena Anda sudah tahu loh, terus gimana dong Mbak Intan caranya nawarin promosi kita kalau ternyata kita itu nggak boleh nyuruh mereka untuk beli. Nah, caranya kayak gini. Ini hanya satu dari sekian banyaknya cara yang bisa Anda lakukan ya. Nah, caranya salah satunya adalah coba gunakan kalimat awalan ini dalam kalimat promosi Anda atau dalam copywriting Anda ya. Karena tadi ingat ya, kita nggak meminta mereka untuk melakukan sesuatu, artinya tidak memaksakan mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita memperhalus aja kalimat kita, ya. Kita memperhalus aja kalimat kita mempercantik kalimat kita yang sebenarnya kalimat kita itu sebenarnya menyuruh ya. Sebenarnya kalimat kita itu menyuruh mereka untuk membeli, tapi kita perhalus sehingga mereka itu tidak merasa disuruh sama kita. Contohnya apa? Contohnya begini. Saya nggak nyuruh Anda untuk beli ya, untuk beli apa misalkan, untuk beli skincare yang saya jual, kecuali Anda mau wajah Anda bersinar ya, wajah Anda bersih, putih, glowing gitu. Nah, ini kan kalimatnya nggak menyuruh ya. Saya nggak menyuruh Anda untuk beli skincare ini, sebutkan nama skincare ya, sebutkan nama produknya, terus lanjutkan kecuali Anda mau wajah Anda bersinar. Ya, di sini ada kalimat kecualinya. Perhatikan ya, sebenarnya bukan kalimat ya, kata. Di sini ada kata kecualinya. Nah, kalau kita membuat sebuah tulisan yang konten kalimatnya itu seperti ini, sebenarnya setelah setelah kata kecuali ini akan mudah diterima sama pembaca kita karena di awal kita sudah memperhalusnya dengan tidak menyuruh mereka. Nah, inti dari tulisan kita sebenarnya kita menyuruh mereka untuk beli. Kan nggak ada orang yang nggak mau wajahnya putih, bersinar, glowing gitu kan? Nggak ada orang yang nggak mau seperti itu. Makanya kalau misalkan kalimatnya saya nggak nyuruh Anda buat beli skincare ini kecuali Anda pengen punya wajah yang bersih. Nah, berarti kan ini sebenarnya kita itu menyuruh kalau misalkan Anda pengen wajah yang bersih, ya belilah produk ini. Tapi kalimatnya kita kemas ulang dengan membuat sebuah kalimat yang tidak menyuruh. Begitu ya. Kebayang nggak sampai sini? Jelas ya? Jadi kalimat setelah kecuali, statement setelah kecuali itu sudah pasti diterima sama pembaca kita karena kita di awal tidak menyuruh mereka. Ya, padahal sebenarnya inti dari kalimat ini kita nyuruh mereka untuk beli skincare kita karena kita jualan skincare, misalkan seperti itu. Oke, kebayang ya sampai sini ya. Kemudian contohnya lagi, saya nggak maksa Anda join sekarang di kelas copywriting ini, kecuali Anda pengen benar-benar memahami ilmu copywriting yang menghasilkan di bisnis Anda. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat setelah kecuali. Nah, setelah kalimat kecuali itu ada kalimatnya kalau Anda benar-benar pengen pahami copywriting yang bisa meningkatkan penjualan Anda. Nah, itu kan meningkatkan penjualan. Ya, meningkatkan penjualan itu kan siapa yang nggak mau? Ya, nggak ada yang nggak mau kan? Setiap orang yang jualan, setiap orang yang berbisnis mesti mau
ya, mesti mau. Makanya setelah mereka membaca kalimat saya nggak maksa Anda join sekarang, kecuali Anda mau belajar copywriting lebih dalam untuk meningkatkan penjualan Anda. Nah, ini mereka akan lebih nyaman menerimanya, mereka akan merasa nggak disuruh sama kita, yang sebenarnya kalimat copywriting kita ini sudah diterima di alam bawah sadarnya mereka, ya, sudah diterima di pikirannya mereka tinggal mikir, jadinya mereka tinggal mikir. Di sini kita nulisnya kita nggak maksa join, tapi sebenarnya kita meminta mereka untuk join, tapi kita kemas kalimatnya itu sebaliknya, gitu. Kebayang nggak sampai sini? Ya, kebayang ya. Jadi ada rumus-rumus tersendiri yang bisa Anda gunakan untuk membuat tulisan promosi Anda itu menjadi lebih menarik, sesuai dengan kondisi target market Anda masing-masing, gitu. Artinya kondisi psikologisnya. Ya, kalau mereka itu yang nggak suka disuruh, ya makanya kita nggak usah nyuruh, nggak usah maksa. Kan beda halnya kalau misalkan di kalimat promosinya ini saya tulisnya join sekarang, ya, join sekarang kalau mau penjualan Anda meningkat. Nah, itu kan sinyal kita, ya, sinyal di otak kita, di pikiran kita itu udah mikir, ih, dia jualan, ya, dia nyuruh kita untuk beli, gitu, ya. Kalau ada kata disuruh-suruh, kita tuh nggak ada yang suka, gitu, ya. Coba sadari lagi diri Anda, atau coba Anda tanya siapapun, ya, ada nggak orang yang suka disuruh-suruh? Ya, nggak ada, karena itu menyangkut kenyamanan diri seseorang, menyangkut kebebasan orang, ya makanya nggak ada yang suka, gitu, ya. Atau misalkan Anda tulis, ya, habis Anda jelaskan tentang benefit atau manfaat produk Anda, kemudian Anda tulis di kalimat setelahnya, begini, semua pilihan ada di tangan Anda. Anda pengen untung sekarang dengan diskon 50% atau tidak sama sekali. Nah, itu kan karena kita tidak memaksa mereka untuk membeli, kita tidak berusaha mempengaruhi mereka untuk beli saat itu dengan memberikan kalimat semua pilihan ada di tangan Anda, tapi setelah kalimatnya itu kita beri kayak semacam trigger untuk mereka. Semua pilihan ada di tangan Anda mau untung dengan diskon 50% atau enggak sama sekali. Nah, orang kan tidak ada yang enggak mau untung diskon, ya, dapat diskon 50%. Pasti mereka mau, apalagi produk itu memang produk yang mereka incer, ya, gitu, ya. Kemudian di sini Andalah yang nentuin. Anda jual apa, setelah Anda jelaskan benefitnya, Anda jelaskan manfaatnya, Anda tulis, ya, Anda tulis, Andalah yang nentuin apa yang terbaik untuk keluarga Anda, ya, kayak gitu. Misalkan Anda itu jualnya yang menyangkut keluarga. Misalkan jual properti, ya, jual rumah yang minimalis, yang harganya nggak terlalu fantastis itu. Nah, nanti di kalimat akhir copywriting Anda bisa tulis, Andalah yang nentuin apa yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Dengan rumah yang harga ekonomis tapi desain yang fantastis, apakah Anda sanggup untuk melewatkan momen ini? Nah, itu kan membuat orang tuh jadi berpikir, ya. Kita di awal nggak nyuruh mereka, tapi di akhir kita membuat mereka tuh jadi mikir. Jadi kayak membayang-bayangkan produk yang kita tawarkan dalam promosi copywriting kita, gitu, ya. Misalkan lagi contohnya, saya nggak minta kamu untuk ngajak teman kamu, gimana sih ini nulisnya, di sini kamu, di sini Anda. Ini anggap aja kamu, ya. Saya nggak minta kamu untuk ngajak teman kamu datang ke resto kami, kecuali kamu mau dapetin promo makan bersama. Ya, misalkan promo makan bersamanya itu benar-benar untung karena bisa makan banyak, ya, bareng-bareng. Nah, akhirnya penawaran itu kan menarik, ya, menarik buat kita, menarik buat target market Anda, tapi Anda mengemas kalimat copywriting-nya, kalimat promosinya itu tidak menyuruh mereka, ya. Saya nggak minta kamu untuk ngajak teman kamu. Padahal aslinya kita itu meminta mereka itu untuk ngajak teman mereka datang ke resto kita, ya, karena ada promo makan bersama, gitu. Mudah-mudahan jelas, ya, sampai sini, ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan dari sedikit contoh ini Anda semakin sadar kalau ternyata kita itu bisa mengotak-ngatik kata dalam sebuah kalimat yang akhirnya itu membuat menghasilkan sebuah copywriting yang menarik, ya, yang
membuat target market kita itu nyaman membaca promosi kita, dan mereka nggak ngerasa kalau kita itu sedang mempromosikan produk ke mereka. Sehingga harapannya setelah mereka membaca copywriting kita, setelah mereka membaca kalimat promosi kita, mereka sebenarnya tahu kita itu di situ sedang jualan, tapi mereka nggak ngerasa kalau kita itu lagi jualan, ya. Kemudian mereka itu mereka meskipun tahu kalau kita sedang jualan, mereka itu pada akhirnya itu kebayang-bayang dengan produk kita. Nah, itu ada caranya gimana membuat mereka itu kebayang-bayang dengan produk kita. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, seringkali kalimat ini itu tuh justru lebih efektif dibanding kita menyuruh mereka untuk membeli produk kita. Ya, yang paling sering dicirikan itu ada di cara hard selling itu. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, itulah contoh ya, itulah contoh cara membuat tulisan copywriting kita itu tanpa ada unsur suruh-suruhnya. Ya, gampang kan sampai sini? Bisa bisa akhirnya nemuin kan kalau ternyata kita itu bisa mengemas tulisan kita itu menjadi lebih menarik. Nah, sekarang kan gampangannya gini, mungkin ada yang bertanya kalau begini ya, misalnya pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih Mbak kita itu perlu membuat sebuah copywriting yang menarik gitu? Kenapa sih kita perlu membuat sebuah copywriting yang menarik gitu? Nah, jawabannya kalau Anda tadi pahami tentang saya menggambarkannya itu menganalogikannya itu seperti dua pulau. Nah, itu jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua, Anda bayangkan. Nah, agar terjadi penjualan dalam bisnis Anda, itu kan perlu yang namanya promosi, ya, perlu yang namanya promosi. Kalau kita nggak promosi, ya gimana caranya orang mau beli, ya? Mau sebagus apapun produk kita, kalau kita nggak promosi, ya nggak akan ada yang tahu kalau produk kita itu benar-benar bagus dan berkualitas. Misalkan seperti itu. Anda bayangkan, misalkan begini, ya, ada cewek cantik, ya, ada cewek cantik, atau ada cowok ganteng. Tapi cewek cantik atau cowok ganteng itu, dia itu cuman berdiri atau duduk di tempat yang gelap, ya, di tempat yang gelap. Udah malam-malam, gelap, nggak ada pencahayaan, nah dia duduk di situ tuh. Nah, sekarang kira-kira Anda tahu nggak kalau misalkan cowok atau cewek itu cantik atau ganteng? Nggak mungkin tahu kan? Nggak mungkin tahu wujud fisiknya kayak gimana, nggak mungkin tahu kalau ternyata dia itu cantik atau ternyata dia itu ganteng. Itu kan nggak mungkin Anda tahu. Kenapa? Karena adanya di kegelapan malam, ya, tanpa ada cahaya. Artinya dia tidak di dia nggak ada cahaya yang menerangi dia, yang membuat kita tuh ngerti kalau dia itu ganteng atau cantik, gitu ya. Nah, itulah pentingnya Anda promosi produk Anda. Nah, cara promosinya itu dengan copywriting Anda, ya, kayak gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita coba ke fun action ya. Artinya coba kita praktekin apa yang sudah kita dapatkan dari penjelasan yang tadi, ya. Sekarang di sini ada 44 orang yang menyimak penjelasan saya. Nah, sekarang coba Anda praktekin dengan ilmu yang udah Anda terima tadi ke dalam bisnis Anda masing-masing, ya. Biar apa sih? Ya biar ilmunya itu lebih membekas di ingatan Anda, ya. Biar nggak cepat hilang ilmunya, bisa Anda terapkan seterusnya dalam bisnis Anda. Nah, prakteknya kayak gimana? Silakan Anda buat penawaran produk Anda, ya. Untuk yang udah bisnis, mesti ada produk yang ditawarkan kan, ada yang dijual. Nah, kemudian selipkan contoh-contoh kalimat di atas yang kalimat ajakan tapi seperti tidak ngajak, ya. Kalimat seruan tapi seperti nggak nyuruh. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, alhamdulillah banyak yang merasa senang banget setelah pakai skincare ABCD. Nggak salah nih, saya join jadi resellernya. Nah, ini si orang ini yang saya contohkan ini, dia jualannya skincare ABCD. Nah, ini contoh copywriting sebenarnya. Terus kita lanjutkan. Nah, tapi saya nggak maksa kamu buat ikutan pakai skincare ini juga loh. Kecuali kamu juga mau punya wajah yang glowing, celing-celing, ya, celing-celing kayak piring aja, kayak sabun cuci piring. Ya, pokoknya kecuali kamu juga mau punya wajah yang glowing. Nah,
Bisa membayangkan produk Anda masing-masing dengan contoh copywriting yang kayak gini? Oke, bisa ya. Nah, sekarang coba Anda praktekin. Ya, saya tampilkan lagi slide-nya yang ini. Nah, ini ya. Nah, coba Anda praktekin ya. Coba Anda praktekin. Di sini coba saya mau cek dulu. Cek dulu. Udah ada berapa orang nih? Ada 43 orang. 43 orang. Di sini udah paham semuanya ya? Coba Mbak Tias dibantu. Yang udah paham coba bisa chat ya. Chat di... Oke, Mbak, sebentar. Oke. Udah jelas belum sampai sini? Ya, jadi golden key-nya copywriting itu sebenarnya ada di paradoks persuasi itu. Ya, jadi pastikan Anda itu jangan sampai ada kalimat suruhan ya yang terlalu jelas dalam copywriting Anda sehingga orang itu malas membaca copywriting Anda. Oke. Nah, di sini ada yang mana nih yang udah simak dari tadi? Jelas belum penjelasannya atau udah bisa jadi bekal untuk action belum? Saya tunggu ya. Anda coba action, Anda boleh tag saya di Facebook atau di Instagram, bisa mention. Nanti buat saya koreksi ya. Kalau Anda itu sudah benar belum penerapan kalimat copywriting-nya. Silahkan ya, saya tunggu 5 menit. Sekarang 20.44. Oke, di sini ada banyak nih yang hadir. Ini layarnya masih kelihatan kan contoh-contohnya ya? Contoh kalimatnya masih kelihatan? Oke. Masih. Silahkan. Saya tunggu ya. Bisa tag saya di Instagram atau di Facebook. Ya, kayaknya kalau yang jarang main di Facebook ya main di Instagram ya. Mungkin bisa langsung di kolom komentarnya Mbak Intan, jadi Mbak Intan langsung bisa koreksi. Oke, nice idea. Boleh, silahkan. Jadi kesempatan buat yang mau belajar langsung, dan nih di kolom komentar tulisin contohnya, copywriting-nya, terus nanti biar Mbak Intan yang koreksi. Udah ada nih Mbak, dari Mas Irfan Zidni. Ya. Andalah yang nentuin mau pakai masker atau tidak, yang jelas rumah sakit makin penuh dengan pasien COVID. Harga masker ini di rumah sakit kok, jangan sampai kehabisan. Gimana Mbak? Wah, mantap nih, mantap. Mas Irfan Zidni, keren. Ya, di sini saya koreksi ya. Untuk konten kalimatnya, Andalah yang nentuin mau pakai masker atau tidak, yang jelas rumah sakit makin penuh dengan pasien COVID. Ya, harga masker ini tidak semahal biaya RS kok, jangan sampai kehabisan. Ini udah contoh yang bagus ya. Nah, koreksinya, itu koreksinya dari saya. Yang pertama, ini saya membayangkan orang yang disasar untuk copywriting ini tuh orang-orang yang gimana ya? Maksudnya begini. Ya, Andalah yang nentuin mau pakai masker atau tidak. Nah, kalimat tidak ini coba diganti dengan bukan kalimat ini ya, ini kata. Kata tidak ini bisa diganti dengan kata enggak ya. Kenapa sih harus pakai kata enggak? Nah, ini kalau misalkan Anda pelajari lebih dalam tentang copywriting ya, di situ nanti ada tips untuk membuat copywriting Anda itu lebih lebih nyantol ke pembaca Anda itu dengan menggunakan bahasa mereka. Ya, jadi kalau tidak ini kan cenderung baku ya. Orang kadang-kadang kalau ngomong sehari-hari itu tuh nggak ada yang pakai kalimat atau kata tidak. Misalkan, Tias mau makan nggak? Tidak, gitu kan enggak. Kayak gitu. Nah, jadi penting juga untuk Anda pahami kalau gimana kalau Anda itu perlu cari tahu tentang bahasa target market Anda, ya, karena ada salah satu pakar advertising dunia itu yang mengatakan kalau kita mau membuat sebuah kalimat iklan atau copywriting itu pastikan sesuai dengan bahasa target market kita, yaitu bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Biar apa? Biar ketika mereka membaca copywriting kita, mereka itu seakan diajak ngobrol. Jadi kayak bukan membaca buku, bukan membaca modul, bukan membaca makalah perkuliahan, gitu ya.
atau buku pelajaran. Nah, itu kan Anda bayangin saat Anda membaca buku pelajaran itu kan yang bahasanya itu benar-benar baku banget. Nah, itu cenderung ngantuk kan, bahkan kita mau buka aja males. Karena ya bahasanya terlalu baku ya. Jadi contoh dari Mas Irfan Zidni ini, makasih ya Mas Irfan udah nyontohin. Nah, ini sudah bagus ya. Ini udah bagian dari copywriting. Ya, tinggal kalimatnya dikemas sesuai dengan bahasa yang dimiliki sama target market Anda. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari Mas Andi Arab. Ya, kebetulan kan sekarang lagi corona ya, Bos. Tentu harus tetap jaga imunitas tubuh biar badan tetap fit. Kemarin sih gue coba pakai propolis, tiba-tiba badan gue seger dan stamina bertambah kuat. Bertambah buat semangat aktivitas. Oh, yang mana nih? Ada 3. Sama ya? Sama. Nah, ini juga bagus ya, bagus banget contoh yang diberikan Mas Andi Arab. Ini makasih ya Mas Andi Arab ya. Kenapa ini bagus saya bilang? Nih kalau saya koreksi satu persatu kalimatnya, nih kebetulan kan sekarang lagi corona ya Bos, tentu harus tetap jaga imunitas tubuh biar badan tetap fit. Nah, kalimat pertama yang disampaikan sama Mas Andi Arab ini itu sangat related ya. Sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, ini juga penting untuk Anda pahami, ya, di mana Anda perlu mencari tahu sesuatu atau mencari tahu keadaan, membuat sebuah pernyataan atau pertanyaan yang benar-benar related dengan target market Anda. Ya, ini kalau di sini kayaknya jualannya propolis ya. Nah, ini kan related banget, karena sekarang kan corona, orang itu semuanya harus tetap harus jaga imunitas tubuhnya biar badannya tetap fit, sehingga dia bisa terhindar dari virus COVID itu. Makanya pakai propolis ini. Ya, kemarin ini baca kalimat yang selanjutnya. Kemarin sih gue coba pakai propolis. Nah, ini dia menempatkan proof ya. Proof itu apa ya? Pembuktian kalau mereka itu pakai propolis. Nah, kemudian hasilnya tiba-tiba badan gue seger dan stamina bertambah buat semangat beraktivitas. Nah, bayangkan ketika orang membaca membaca kalimat copywriting ini, yang pertama muncul dalam benaknya mereka itu adalah, oh iya, sekarang kan benar, kalau sekarang lagi corona kita harus jaga imunitas tubuh. Maka kalimat copywriting pertama yang dibuat Mas Andi Arab ini diterima sempurna di pikiran pembaca karena sangat related. Nah, itu kunci lagi untuk membuat sebuah copywriting yang enak dibaca sama pembaca kita, yaitu kita tunjukkan suatu pertanyaan atau pernyataan yang related dengan kita, ya, yang sesuai dengan kita. Kemudian di kalimat keduanya ini memberikan proof atau testimoni, ya. Ingat, orang itu untuk percaya biasanya mereka butuh pembuktian. Ya, pembuktian itu bisa didapatkan dari testimoni itu. Nah, ini ketika dibaca sama target marketnya Mas Andi Arab, ya, ini juga membuat mereka itu semakin yakin, ya, semakin yakin untuk membelinya. Gitu, mantap ini contohnya, makasih ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Mana? Oh, minta maaf, ini keyboardnya agak error. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa, sama-sama sih. Ini, Mbak Clarissa Audia. Contohnya saya baca dulu. Semua pilihan ada di kamu. Mau coba rasain nikmatnya minum madu lova? Madu hutan mentah dan murni yang punya perpaduan rasa asam dan manis bikin segerin badan. Oke, sekarang kita coba koreksi ya. Semua pilihan ada di kamu. Mau coba rasain nikmatnya madu lova? Nah, ini agak agak bingung saat dibaca karena di awalnya ada semua pilihan ada di kamu, ini kayaknya titik ya di sini ya. Mau coba, terus kemudian kalimat selanjutnya itu penawaran, mau coba rasain nikmatnya minum madu lova. Nah, ini ketika Mbak Clarissa membuat tulisan seperti ini kemudian diposting, nah nanti saat target market Mbak Clarissa itu membaca kalimat ini, jadi yang ada di benaknya itu kemungkinan pertama itu mau, yang kedua itu kemungkinan itu malah muncul mau coba rasain nikmatnya minum madu lova. Ya, ada yang mau, ada yang akhirnya itu muncul, oh ternyata madu lova itu nikmat.
Kayak gitu. Nah, ini asumtif ya. Jadi kalimat yang asumtif artinya Mbak Clarissa mencoba memasukkan asumsi ke orang-orang kalau sebenarnya bukan cuma asumsi ya, memberikan kalimat yang membuat orang itu akhirnya tahu kalau ternyata minum madu lova itu rasanya nikmat. Ya, ini kan sesuai dengan asumsi yang Mbak Clarissa pengenkan, respon apa yang ketika pembacanya Mbak Clarissa itu baca tulisan ini, Mbak Clarissa kan pengen responnya si pembaca itu akhirnya tahu kalau rasanya madu lova itu memang nikmat. Nah, ini yang saya maksud asumtifnya tuh di situ. Sebelum menulis, Mbak Clarissa berasumsi setelah mereka membaca tulisan ini, itu nanti mereka itu tahu kalau madu lova itu rasanya nikmat. Nah, ini bagus ya, kalimat copywritingnya ini bagus. Kemudian kalimat selanjutnya, madu hutan, mentah dan murni yang punya perpaduan rasa asam dan manis bikin segerin badan. Nah, ini memberikan deskripsi ya, penjelasan tentang produknya ya. Penjelasan tentang produknya ini juga sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, tapi kalau misalkan boleh saya koreksi, misalkan contohnya ini kalau misalkan bisa dirubah sedikit ya, dipoles sedikit kayak gini ya. Awalnya dari sini, mau coba rasain nikmatnya minum madu lova, madu hutan, mentah dan murni yang punya perpaduan rasa asam dan manis bikin segerin badan. Kalau kamu mau bikin badan kamu seger, ya kamu boleh pilih mau minum madu lova ini sekarang atau nanti. Sekarang atau nanti kan jawabannya ya mereka tetap beli madu lova, gitu ya. Kebayang nggak sampai sini ya? Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya. Kemudian ini selanjutnya, makasih ya Mbak Clarissa udah sumbang contoh, udah mau praktek. Nah, selanjutnya ini dari Mas Hud Umar. Ya, halo Mas Hud Umar. Ini kayak gini kalimatnya. Bro, 7 dari 10 perempuan di Indonesia mengidap kanker payudara karena salah pilih pembalut yang tidak higienis. Avail pembalut dengan bahan herbal pilihan dan higienis, saatnya bijak memilih pembalut yang berkualitas. Wah, ini kayaknya udah pada pinter semua copywriting-nya ini ya. Soalnya bagus-bagus semua contohnya. Nah, sekarang kita koreksi dari copywriting-nya Mas Hud Umar. Ya, bro, 7 dari 10 perempuan di Indonesia mengidap kanker payudara karena salah pilih pembalut. Ya, pembalut yang tidak higienis, ya, yang nggak higienis. Nah, ini kalimat pertamanya ini sudah powerful, sudah membuat orang jadi tercengang. Kenapa? Karena ditampilkan fakta. Ya, apalagi kalau misalkan di sini ada sumbernya. Ya, sumbernya apa gitu. Itu kan fakta. Nah, fakta itu kan tanpa bantahan, ya. Artinya ya kebanyakan orang meskipun ada yang berpikir emang benar. Nah, tapi daripada berpikir emang benar, lebih banyak orang yang akhirnya menerima, oh iya ya, ternyata emang kalau salah pilih pembalut itu bisa menyebabkan kanker payudara. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya kan jadinya tertarik. Jadi copywriting-nya Mas Hud Umar ini, karena di awal itu bikin kayak orang terkejut ya, orang terkejut, jadinya orang tuh mau membaca sampai akhirnya, ya bertanya-tanya, masa iya sih gitu? Kalau iya benar, kenapa? Alasannya kenapa? Jadi mereka itu akhirnya mau kepo, lanjutin baca copywriting kita karena ada rasa penasaran yang mereka punya gitu. Nah, copywriting ini mampu membuat seseorang itu jadi seperti itu, ya, terkejut, tercengang dengan data ini, kemudian bertanya-tanya, yang akhirnya itu punya rasa penasaran. Nah, kalau punya rasa penasaran, otomatis mereka itu mau membaca copywriting kita. Nah, ini kalau ditaruh di landing page, ya, landing page itu satu halaman penawaran di website, ya nanti itu Anda tahu sendiri ya, sebagian mungkin untuk yang udah tahu mungkin paham ya landing page itu kayak gimana, tapi kalau untuk yang belum tahu disimak aja dulu. Jadi kalau misalkan copywriting ini ditaruh di awal landing page, ini bagus banget karena sudah memunculkan fakta. Ya, fakta itu sebuah pernyataan yang sulit dibantah, apalagi kalau udah ada sumbernya. Gitu, pasti diterima sama pembaca kita. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, ini kalimat ajakannya, ya. Avail pembalut dengan bahan herbal pilihan dan higienis, saatnya bijak memilih pembalut yang berkualitas. Nah, ini penawarannya ya, penawaran produknya ini udah bagus. Dengan
memposting kalimat copywriting seperti ini sudah membuat target market Anda itu paham, ya, target market yang Mas Umar itu paham kalau ternyata Mas Umar itu ya jualan oil pembalut. Kemudian masalah yang pengen diselesaikan itu jangan sampai ada perempuan yang mengidap kanker payudara, begitu. Sampai sini jelas ya? Wow, sudah banyak, ini ada 18 contoh lagi. Ajib. Ini contoh lagi ya dari Mas Iwan Adi Tomo. Najib setelah gue minum sirup asyik, ini badan beneran jadi asik, buatin asyik haring guys. Nah, ini contoh dari Mas Iwan Aditomo. Ajib, setelah gue minum sirup asyik, mungkin namanya sirup asyik ya. Setelah gue minum sirup asyik, setelah gue minum sirup asyik ini, badan beneran jadi asyik. Buat asyik harimu guys. Nah, ini lucu ya, lucu copywritingnya, tapi ya bagus. Karena apalagi nanti dengan copywriting ini udah dilampirin fotonya, orang kan jadi mikir. Tapi ini saya bilang ini masih terlalu membuat target market Anda itu bingung, karena asik yang dimaksud ini apa? Ya, beneran badan beneran jadi asyik. Nah, itu kalau badan beneran jadi asyik itu kayak gimana maksudnya? Apakah seger buger atau ngantuk atau happy? Atau gimana ya, asyik itu perlu artinya itu banyak ya, jadi didetailkan biar saat pembaca copywriting Anda itu membaca tulisan Anda itu mereka tidak bingung apa sih yang dimaksud asyik gitu ya. Oke, makasih Mas Iwan Aditomo sama Mas Umar contohnya. Kemudian yang selanjutnya Mbak Khairunisa Wardani. Apa nih? Alhamdulillah sejak punya buku ABC anakku jadi nambah banyak kosakatanya. Soalnya cara penyampaiannya mudah dipahami balita dan gambarnya colorful. Gak rugi sih punya buku ini. Kamu mau tahu juga buku apa yang dibaca anakku? Bagus ya, contohnya bagus ini. Ini awalnya dari penjelasan testimoni ya. Karena setelah anakku baca, ya sejak punya buku ABC anakku jadi nambah banyak kosakatanya. Nah, ini kan kalau bunda-bunda membaca copywriting seperti ini, itu membuat bunda-bunda lain itu jadi pengen. Kenapa pengen? Karena ada kalimat soalnya cara penyampaiannya mudah dipahami, balita dan gambar colorful, sehingga anakku itu jadi nambah banyak kosakatanya. Nah, itu kan nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya itu pinter, ya, atau banyak kosakatanya, itu kan gak ada yang mau ya, pasti semuanya mau, sehingga dengan kalimat yang disampaikan Mbak Khairunisa ini itu mampu membuat pembacanya itu tertarik. Kemudian gak rugi sih punya buku ini. Kamu mau tahu juga buku apa yang dibaca anakku? Nah, ini call to action-nya ya, atau ajakannya. Kamu mau tahu juga buku apa aja yang dibaca anakku? Nah, ini bagus pengemasan kalimatnya ya, karena di sini pertanyaannya itu men-setting jawaban iya, bukan jawaban enggak. Beda halnya kalau misalkan Mbak Khairunisa ini nulisinnya, kamu mau tahu juga enggak buku apa yang dibaca anakku? Nah, itu orang jawabannya itu lebih ke arah enggak, karena di situ ada kata enggaknya ya. Jadi hati-hati menempatkan sebuah kata dalam kalimat copywriting kita. Karena pembaca itu membaca tulisan kita itu komplit ya. Kemudian diproses di pikirannya masing-masing. Mana lagi? Banyak ya. Kita butuh nyaman selama di pandemi. Udah banyak banget ini. Udah jam 21 ya. Nanti coba kita bahas lagi. Ini tolong Mbak Tias atau hostnya direkap contoh-contoh ini. Nanti kalau ada kesempatan kita koreksi bareng-bareng. Oke? Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sebenarnya itulah golden key-nya copywriting ya. Anda harus tahu kalau ada namanya paradoks persuasi yang bunyinya semakin keras usaha Anda untuk mempengaruhi, maka semakin kecil pengaruh yang Anda hasilkan ya. Jadi pastikan dalam copywriting Anda itu jangan sampai terlalu hard selling ya, karena orang aja nggak suka ya dengan hard selling ya. Kalau mereka nggak suka kan mereka mau baca itu kan juga kayaknya enggak. Nah, kalau misalkan promosi kita itu nggak dibaca ya, mau terjadi penjualan itu kayak gimana gitu ya. Kebayang ya sampai sini ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, kalau misalkan Anda pengen
pelajari lebih dalam tentang copywriting ya, karena tadi itu saya hanya membuka kulitnya aja, karena kalau misalkan saya buka semua di sini kulitnya kayaknya 24 jam gak cukup. Oh, lebay banget. Artinya sangat banyak penjelasannya ya, sangat detail dan sangat membuat kita jadi berpikir. Nah, itu Anda bisa lebih detailnya pelajari semuanya di kelas Insight ini, bisa membuat Anda semakin paham tentang copywriting, kemudian semakin bisa mempraktekkan langsung di bisnis Anda masing-masing. Oke, matur thank you, terima kasih. Saya kembalikan ke MC ya, untuk mungkin ada sesi pertanyaan dari MC. Silakan Mbak Tias. Baik Mbak Intan, terima kasih, materinya lengkap banget. Terus tadi udah banyak yang praktek, ahli-ahli kayaknya nih, udah pada... Kayaknya jago semua ya. Mantap lah. Saya jadi belajar juga banyak ilmu yang ternyata, wow, ternyata yang kayak gini ya, nggak harus hard selling, tapi soft selling. Nah, untuk selanjutnya, kita buka satu termin dulu. Dengan ini udah ada beberapa pertanyaan ini Mbak Intan. Dari dari Mbak Emma, terus Mbak Clarissa. Kalau yang mau tanya bisa di kolom komentar ya. Atau mau langsung pakai mic juga silahkan diaktifkan. Oh ya, untuk Mbak Emma, biar lebih jelas bisa aktifkan mic-nya dan tampakkan wajahnya. Jadi biar langsung dijawab sama Mbak Intan. Jadi ngobrol langsung. Asik, biar kenal sama Mbak Emma. Di sini saya cuma lihat fotonya doang. Fotonya bahagia banget di sini. Silakan ya kalau mau tanya. Oke, Mbak. Pertanyaan pertama ini ya. Yang kalau jualan macam-macam snack keripik goreng, ada dua pertanyaan tuh Mbak. Satu pertanyaan tapi dua chat. Mana tuh? Yang ini mau tanya, jadi gini, kalau semisal kita udah punya usaha nih, contoh macam-macam snack keripik goreng, ada keripik singkong, keripik tempe, dan keripik lainnya dari usaha tersebut. Untuk menunjukin kekuatan atau value dari usaha tersebut apa ya selain dari segi rasa. Soalnya kan gini, sekarang banyak produk yang ngunggulin dari segi kesehatan utamanya. Terima kasih. Jadi mungkin selain dari rasa, kalau kita jualan keripik tuh yang bisa diangkat value-nya tuh apa ya Mbak? Kayak gitu mungkin. Ini sebenarnya kaitannya dengan copywriting agak ini ya. Bukan karena saya nggak mau jawab. Ini karena saya pun juga lagi belajar bisnis ya. Artinya ini kan kita cara menemukan value ya, value produk. Nah, tapi kalau misalkan mau tahu dari jawaban dari saya, yang bisa diikuti, bisa juga enggak, sebenarnya cara menunjukkan value-nya itu kita itu manfaat produk yang Mbak Emma itu ketika produknya itu dirasakan sama target market yang Mbak Emma itu apa aja. Nah, selain dari rasa, ya selain dari segi rasa, coba tunjukkan value-nya. Kalau punya Kang Dewa itu kan di keripiknya itu di kemasannya, di packaging-nya itu kan ada tips menjalani kehidupan kalau nggak salah ya. Terus kalau di produknya Mas Lari itu di pengemasannya itu ada tips lunas utang atau terhindar dari utang atau tips bayar utang gitu. Nah, itu salah satu value ya, itu salah satu value yang bisa ditunjukkan selain dari rasa gitu ya Mbak Emma ya. Itu sedikit jawaban dari saya yang semoga bisa memberikan pencerahan ya. Jadi macam-macam cara menentukan value dari produk itu tergantung bagaimana Mbak Emma membuat produk itu ya. Kalau misalkan dari rasanya itu sudah cukup untuk mengenalkan ke mereka, ya berarti coba kira-kira target market yang Mbak Emma itu seperti apa. Misalkan Mbak Emma sasar ke target marketnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan kenapa milih ibu-ibu, karena ibu-ibu itu kan suka ngemil. Misalkan Mbak Emma jualan keripiknya itu keripik anti gendut, misalkan gitu. Nah, maka di packagingnya bisa aja dituliskan tips biar bisa ngemil tapi tetap nggak gemuk. Nah, itu kan ada ya. Buktinya apa? Contohnya fit bar itu kan snacking without worry. Nah, itu salah satu contohnya.
Kayak gitu ya, semoga menjawab ya Mbak Emma ya. Terus lanjut. Dari Mbak Clarissa Aulia, Mbak, katanya gini, Mbak, copywriting tuh bisa buat konten kreator dan personal branding atau untuk penjualan aja? Oke, jawabannya bisa, ya, bisa untuk konten kreator atau personal branding. Meskipun sebenarnya copywriting itu fokusnya ke penjualan, tapi kalau misalkan ilmunya itu dipakai untuk konten kreator sama untuk personal branding itu bisa. Ya, karena dalam kalimat copywriting itu kan sebenarnya pada intinya itu kan persuasi, ya, mempengaruhi orang dengan kalimat tulisan kita, ya, dengan tulisan yang kita punya, mengajak orang untuk mempengaruhi orang untuk membeli produk kita. Nah, konteksnya dengan konten creator itu kan kita mau konten kita itu nyaman dibaca sama target market kita atau followers kita, atau nyaman ditonton sama mereka. Nah, itu ada ilmu-ilmu tentang memahami si manusia itu yang bisa diterapkan dalam pembuatan konten juga. Ya, personal branding pun juga seperti itu. Kalau di personal branding sih ini untuk sebagai jembatan jembatan untuk mengkomunikasikan ke followersnya sih gitu ya. Jadi dari ilmu copywriting itu sebenarnya bisa diterapkan untuk ngapain aja, karena sebenarnya copywriting itu kan bagian dari ilmu persuasi ya, tapi fokusnya kan ke penjualan. Karena yang kita pelajari itu intinya adalah mempengaruhi itu, ilmu mempengaruhinya itu. Jadi siapapun yang pengen kita pengaruhi dalam artian dalam konteks yang baik, itu bisa kita pakai ilmunya. Ya, saya juga sering nerapin ilmu yang saya miliki tentang copywriting ini ke orang-orang di sekitar saya. Artinya, kalau saya ajak ngomong, saya tuh pakai teknik copywriting ya. Artinya pakai ilmu persuasi. Kemudian ke anak saya, nah itu juga kadang-kadang kalau saya pengen memasukkan sugesti yang positif ke dia, ya saya pakai ilmu copywriting gitu. Karena memang konteksnya untuk penjualan, tapi ilmunya itu, ilmu yang dipelajari itu sebenarnya ilmu persuasif ya, ilmu untuk mempengaruhi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa mereka merasa diminta sama kita atau disuruh sama kita, gitu ya. Kayak gitu ya Mbak Larissa ya, semoga menjawab. Selanjutnya sampai jam 21.15 ya. Oke, masih ada 2 pertanyaan nih. Satu, yang dari Mas Fajar dulu ya. Bagaimana pengaruh copywriting terhadap customer yang sudah pernah beli? Pengaruh copywriting, jelas ada ya. Jadi begini, pengaruh copywriting terhadap customer yang udah pernah beli. Nah, jadi kalau misalkan saya udah jelaskan ya di kelas Insight Copywriting itu ada modulnya tentang mengenali market temperatur. Ya, artinya kalau market temperatur itu kan ada kondisi marketnya kita, di mana market kita itu ada yang cold atau yang benar-benar dingin, ada yang warm atau yang udah anget-anget, ada juga yang hot. Yang hot itu yang udah panas ya, artinya yang cold itu adalah market kita yang benar-benar belum kenal dengan produk kita ya, yang belum paham dengan produk kita. Kemudian kalau yang warm itu mereka itu sudah mulai kenal, sudah mulai tertarik, tapi belum beli gitu. Nah, kalau yang hot itu kan jelas mereka itu sudah beli ya. Nah, itu kondisi market. Nah, dengan kita mengenal kondisi market itu, sebenarnya setiap market itu beda juga cara pengemasan copywriting-nya. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Contohnya seperti ini ya, copywriting untuk yang cold market. Misalkan copywriting tentang produk apa ya? Untuk orang-orang yang belum tahu ya. Misalkan copywriting-nya tentang produk cendol ya, cendol tapi nggak usah lah, ini aja yang pakai ini aja, yang teman-teman tahu ya. Misalkan contohnya kopi kenangan ya, kopi kenangan itu kan tahu semua yang salah. Nah, si kopi itu kan saya pernah dapat iklannya, kalau kopi kenangan itu mengajak saya, iklannya itu ya, mengajak untuk download aplikasinya kopi kenangan ya, mungkin itu aplikasi order ya, saya nggak tahu itu apa. Nah, ajakan dalam copywriting-nya itu adalah untuk download ya. Tujuan copywriting-nya kan berarti call to action-nya itu adalah bukan untuk beli tapi untuk download. Itu tujuannya. Nah, itu dikirim ke saya sebagai cold market. Orang yang belum tahu kalau ternyata copywriting itu kopi kenangan itu punya platform online atau pemesanan pemesanan sendiri ya, pemesanan online sendiri.
Nah, itu berarti kalau copywritingnya untuk spot market yang kontennya itu ngajak, ya, itu kan berarti related dengan saya, karena saya belum download. Jadi itu pas saya. Tapi kalau misalkan saya itu sudah download, sudah benar-benar udah beli produknya Kopi Kenangan, nah berarti kan copywriting tentang ajakan untuk download itu kan ya nggak pas dengan saya, karena saya sudah pernah nyobain. Nah, kalau copywritingnya itu untuk customer yang udah pernah beli, berarti kan udah hot nih, ya, udah hot apa. Nah, copywriting yang diberikan itu pasti banyak penawaran-penawaran yang sulit ditolak sama pembeli Anda. Contohnya apa? Contohnya misalkan aplikasi GrabFood. Ada yang punya di sini atau yang GoFood. Nah, itu kan kita kan sudah download, berarti kan kita sudah kalau kita belum beli, kita belum pakai GrabFood, berarti kita masih warm. Tapi kalau kita sudah pakai GrabFood, atau kita sudah pernah beli di GrabFood atau di GoFood, berarti kita kan sudah hot. Nah, perhatikan promosi yang pernah diberikan GrabFood sama GoFood, itu kan masihnya semua diskon. Rata-rata ya, diskon 45%, ini, diskon 40% untuk yang baru dapat gajian. Nah, itu adalah penawaran dan itu adalah contoh copywriting untuk Hotmart, karena mereka itu sudah sistem mereka itu sudah membaca kalau kita itu adalah orang yang sudah pernah beli, sudah pernah merasakan pakai GoFood atau GrabFood itu. Bayang ya sampai sini ya. Jadi penting untuk kita pahami yang namanya market temperature. Nah, ini juga sudah saya jelaskan dalam modul di Insightful Copywriting. Udah ada di sana semua penjelasannya, dan memang banyak yang belum tahu ya kalau kita itu ternyata setiap market temperature beda juga copywriting-nya, ya. Ya tadi seperti itu contohnya tadi yang Kopi Kenangan itu, atau yang GrabFood atau GoFood itu tadi, ya. Kalau bayangkan kalau misalkan kita yang sudah pakai GrabFood atau GoFood yang udah download di HP kita masing-masing, kemudian ada kalimat promosinya download aplikasi GrabFood atau ya seperti itulah, mengajak untuk download gitu ya, kan nggak nyambung gitu ya, karena ya bukan kita sasarannya, jadi bukan kita target marketnya. Jadi intinya adalah sebelum Anda tuliskan copywriting untuk produk Anda masing-masing, pastikan Anda paham dulu kondisi market Anda, ya. Mereka itu ada di cold market, warm market, atau di hot, ya, hot market. Nah, itu sedikit penjelasannya ada di Instagram saya. Silakan ya. Buat semakin kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi pastikan Anda paham dulu market Anda, kemudian Anda paham kondisinya mereka itu ada di temperatur yang cold, warm, atau yang hot. Oke, jelas ya, mudah-mudahan. Selanjutnya satu lagi ya kayaknya yang berarti ya. Silakan. Jika di web atau di WhatsApp atau cara minta tipsnya nih Mbak? Kayaknya Mas Irfan sini sudah pernah pakai landing page. Iya bukan Mas Irfan, mana? Bisa jawab mungkin masih ada nggak Mas Irfan? Jangan-jangan saya jawab pertanyaannya udah nggak ada di sini lagi. Nggak ada ya kayaknya. Oh ada nih. Ada. Oke. Ya. Pertanyaannya, struktur kalimat di web atau di WA itu ada standarnya atau enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada standarnya. Standarnya itu ya sebenarnya itu kita tentukan sendiri, tapi menentukannya itu mengikuti target market kita, ya. Karena misalkan target market kita itu anak muda kayak saya ini, sama Mbak Tias, itu pasti beda copywritingnya dengan ibu-ibu. Jadi saya belum jadi, meskipun saya udah punya anak, saya boleh aja kok dipanggil Mbak, biar kelihatan tua. Nah, itu ya seperti itu. Jadi standar kalimatnya itu sebenarnya kita buat sendiri, cuman menyesuaikan dengan target market kita. Ya, nah maksudnya, ada maksudnya ternyata. Misal posisi value-nya misalnya tengah. Nah, ini kalau mau merujuk ke saya pribadi, saya kan ini kebetulan juga ngerjain copywriting, ya, ada copywriting ribuan buku ya yang saya kerjakan saat ini. Itu saya punya struktur sendiri, saya udah nemu polanya sendiri, di mana ya di awal itu yang jelas struktur awalnya itu kita ngasih headline-nya.
Nah, headline itu judul. Judul itu pastikan mampu membuat mereka itu berhenti untuk scroll, artinya mau membaca sampai akhir. Kemudian ada juga langsung ke openingnya dulu. Openingnya dulu itu karena saya ngambil angle-nya itu dari masalah, maka di situ yang saya munculkan adalah masalah, kemudian membuat masalahnya itu semakin terasa. Setelah masalah saya munculkan dan semakin terasa, terus saya bikin mereka berpikir, mau nggak ngerasain masalah ini terus? Nah, pasti kan mereka nggak mau. Nah, akhirnya saya munculkan deh produknya itu struktur dari saya, ya. Jadi seperti itu ya, Mas Irfan. Mudah-mudahan jelas ya. Seperti itu. Oke, terima kasih katanya Mbak. Ya, sama-sama. Saya jawab coba ini langsung singkat aja ya di sini ya. Untuk pertanyaan ditutup sesinya. Ini saya tuntaskan aja. Tadi sampai mana ya? Biasa, Mas Irfan Zidni ya? Iya. Oke, Mbak Clarissa. Makasih Mbak Intan penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak Clarissa. Salam kenal dari saya. Ya, semoga kita bisa ketemu di Instagram. Makasih Mbak Intan penjelasannya. Kemudian Mbak Husnul Khotimah, jika ada yang inbox langsung tanya berapa harganya, bagaimana cara jawab agar pembeli tidak langsung kabur saat tahu harga. Nah, ini yang perlu ditahu adalah teknik closing. Ah, ini juga ada caranya ini. Ya, ada caranya membuat sebuah pertanyaan yang itu kita setting sendiri jawabannya. Artinya kita tuh sudah tahu jawabannya, tapi itu kita tanyakan ke mereka biar apa ya? Jadi kita men-setting jawabannya mereka dengan pertanyaan kita. Contohnya misalkan begini, untuk beli ya, karena kita sudah membuat mereka itu akhirnya menyadari kalau mereka itu harus beli produk ini, nggak menyia-nyiakan momennya gitu. Itu pelajari lebih lengkapnya di teknik closing. Ya, tapi kalau udah tahu ilmunya copywriting, karena ilmu copywriting itu persuasif, ya bisa digunain. Saya juga akhirnya tahu karena saya belajar copywriting. Kemudian Mbak Intan dari Mbak Ika Mawarita. Halo Mbak Ika, lama kita tak berjumpa. Oke, itu dari saya minta maaf ya kalau misalkan ada salah. Nanti kita mau di sosmed ya. Oke, makasih semuanya atas perhatiannya. Silahkan Mbak Tias untuk di closing. Terima kasih Mbak Intan buat materinya. Daging kayak katanya gitu ya. Lemak jangan-jangan. Baik teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Sekali lagi saya ucapin terima kasih yang banyak karena telah bergabung di Zoominar kali ini, mau belajar bareng-bareng sama Mbak Intan. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat yang udah dapat insight-nya, buat yang udah dapat ilmu-ilmunya dari Mbak Intan, boleh di-share di sosial medianya, terus tag Mbak Intan, baik di Instagram maupun di Facebook-nya boleh, biar teman-teman yang lain tuh pada tahu, buat yang belum bisa ikut join sekarang, bisa terus diskusi sama Mbak Intan nanti ke depannya. Nah, jadi itu ilmunya tetap mengalir, nggak cuman berhenti di teman-teman sekalian.